Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Novila, mahasiswa PPG Prajabatan, bidang studi Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik 2 aksi nyata dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama ada perasaan selama melakukan perubahan kelas. Nah, saya sudah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, saya pelaksanaan PPL di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, saya berkesempatan untuk mengisi kelas 9I yang kebetulan gurunya sedang ada kegiatan di luar sekolah. Sebelum pembelajaran di kelas, semua peserta didik melakukan sholat duha dan kegiatan literasi di lapangan. Kemudian awal pembelajaran di kelas diawali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, pada saat itu saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya mendidik dan menuntun dalam hal akademik saja, melainkan pengembangan moral, spiritual, dan budi pekertinya. Selanjutnya, proses pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang harus menyelesaikan permasalahan yang terdapat di LKPD tentang bangun ruang sisi lengkung, yang pada kesempatan kali itu yaitu sedang membahas tentang kerucut. Nah, dalam diskusi kelompok, guru hanya sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik ketika mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi hal yang utama dilakukan seorang pendidik dengan ikhlas membimbing dan mendampingi mereka dalam menemukan konsep yang dipelajari. Menjadi pendidik yang berpihak pada peserta didik, membebaskan peserta didik dalam belajar dengan mengikuti apa yang diinginkan. Perasaan saya selama melakukan perubahan yang mengarah pada kebaikan adalah merasa bersemangat dan termotivasi untuk terus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Nah, gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah bagaimana saya bisa terus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengusung merdeka dalam belajar. Membebaskan peserta didik dalam belajar dengan memilih model atau metode sesuai keinginan untuk menunjang semangat anak dalam belajar. Selain itu, memanfaatkan media pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga menjadi pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Setelah praktik ke kelas dan mulai PPL hingga saat ini, saya mendapatkan pembelajaran dan pengalaman baru dalam mengetahui serta mengenal karakteristik peserta didik yang beragam, dengan cara mengamati secara langsung setiap peserta didik. Hal tersebut menjadi pertimbangan selanjutnya buat saya untuk perancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, selanjutnya ada foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda. Nah, yaitu foto yang pertama itu ada peserta didik sedang melakukan kegiatan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian foto selanjutnya yaitu ada ketika peserta didik sedang kegiatan diskusi kelompok dan guru adalah sebagai fasilitatornya. Kemudian gambar ketiga yaitu pada saat proses kegiatan refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru dan peserta didik yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Nah, pembelajaran yang dilakukan memberikan kesan positif bagi peserta didik, yaitu pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga semangat untuk mengikuti pembelajaran karena tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, tapi melibatkan peserta didik secara aktif.
Kemudian penggunaan media pembelajaran dan pemberian ice breaking juga saat memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.